Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, dapat bertatap muka di aulia yang megah ini di kampus Universitas Muhammadiyah, Edutorium, dalam acara yang penting yaitu penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia PSI ke-1. Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI. Karena dahulu ayahanda saya pernah menjadi ketua PSI yang lama, PSI versi lama, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Sekarang ada penerusnya, Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih memilih nama PSI. Hurufnya dipilih. Tetapi ya solidaritas, sosial, Pancasila juga sosial. Saudara-saudara, ini banyak sekali yang saya hormati banyak sekali. Kalau disebut mungkin lama, kalau nggak disebut pelanggaran. Benar ya? Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang baru terpilih, Saudara Kaisang Pangarep. Para Ketua Umum Partai yang turut hadir, yang harus saya sebut namanya satu persatu. Karena yang pegang kekuasaan ya ketua-ketua partai itu. Ketua partai itu berat loh, ya. Berdarah-darah jadi ketua partai, ketua umum partai, benar ya? Nggak usah ketua umum, ya kan? Ketua biasa, sekjen, wakil sekjen, ketua DPW, ketua DPD, ketua DPC itu berdarah-darah, capek. Benar ya? Belum yang utangnya banyak lagi itu. Kalau partai politik kumpul banyak senyum, tapi kadang-kadang senyumnya itu dipaksa. Karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Udah capek, utang banyak,
nggak menang, dimaki-maki, ya kan? Tapi saudara-saudara, kalau kita ingat apa arti yang sebenarnya dari politik, ya, memang ada definisi normatif. Definisi normatif, ya, bahwa politik berurusan dengan sistem politik yang membagi-bagi kekuasaan, yang mengatur pemerintahan. Itu pengertian normatif. Pengertian yang lebih mendalam adalah bahwa politik artinya suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Itu arti politik yang substantif. Yang substantif. Jadi saudara-saudara yang berpolitik, saudara boleh milih definisi yang normatif, formal, tapi seharusnya saudara-saudara harus didorong oleh pengertian politik yang lebih substantif, lebih berisi, yaitu dorongan kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang sebenarnya. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat yang hadir, Sekjen Saudara Herman Khairun. Yang mewakili Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Yus Herman. Yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, Saudari Ais Syafiah Asfar. Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, Saudara Ahmad Ridho Sabana. Partai Rakyat Adil Makmur, Ketua Umumnya Saudara Agus Jabo Priyono. Ketua Umum Perindo, Saudari Angela Harliani Tanusudibyo. Yang mewakili Ketua DPP PKS, Saudara Aang Kunaifi. Yang mewakili Ketua Umum PPP, Saudara Amir Uskara. Ketua Umum Partai Gelora diwakilkan oleh Sekjen, Saudara Mahfud Siddiq. Perwakilan Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Umat, Partai Buruh yang saya hormati semuanya. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Tadi tentunya adalah Menko Pangan, Saudara Zulkifli Hasan yang Ketua Umum PAN, Menteri ESDM, Pak Bahlil yang Ketua Umum Golkar, hampir saya sebut Gerindra itu tadi. Apa ujungnya kita ini semua fusi aja ya, jadi satu partai gimana? Nggak boleh, nggak boleh. Nanti nggak demokratis. Nggak apa-apa. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita beberapa berbeda, tapi kita bersatu dalam cinta tanah air. Kita kompetisi baik, boleh dan harus. Selesai kompetisi, kita bersatu mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ini demokrasi Indonesia yang sebenarnya, bukan demokrasi gontok-gontokan, bukan demokrasi caci maki, bukan demokrasi mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan. Kita mikul dhuwur mendem jero, saudara-saudara. Itu demokrasi Indonesia.
Menteri Luar Negeri, ini baru yang terhormat loh ini. Saudara Sugiono. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni. Ini terpilih sekjen ya? Belum. Oh. Menteri Ekonomi Kreatif Saudara Teguh Rifki Harsyah. Ada? Oh ya. Sekalian absen kan. Menteri Komunikasi dan Digital Saudari Metia Fiada Hafid. Saya lihat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Saudara Wihaji. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? Oh. PSI itu Gerindra kok. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya. Kok tepuk tangan lebih gemuruh kalau Teddy ini. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Saudara Aris Marsudianto. Wakil Menteri Kebudayaan Saudara Giring Ganesha. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Saudara Angga Raka Prabowo. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Saudara Isyani Bagus Oka. Ini gimana sih PSI kan partai masih kecil kok di kabinet banyak sekali. Belum ganti logo aja sudah pengaruhnya kayak begini. Gimana ganti logo itu? Para gubernur yang hadir, Gubernur Jawa Tengah, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Saudara Taj Yasin Maimun, Wali Kota Solo, Saudara Respati Adi, seluruh kepala daerah, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati Paskalis Imadawa, Wakil Bupati Binjai, Saudara Hasanul Jihad, Wakil Bupati Tolikara, Saudara Yotam Wonda, Wakil Wali Kota Kota Malang, Saudara Ali Muttohirin, Wakil Wali Kota Madiun, Saudara Bagus Penuntun, Wali Kota Kupang, Saudara Christian Widodo. Boleh juga ini PSI ini. Bupati Sika, Saudara Juventus. Wakil Bupati Kupang, Saudara Aurum. Wakil Bupati Rote, Saudari Aprimoy Dudulusi.
Saudara. Wakil Bupati Pegaf, Saudara Andi Salabai. Bupati Kepulauan Tanimbar, Saudara Riki Jauwerisa. Founder, pendiri PSI, Saudara Jeffrey Giovanni, yang saya hormati. Dan Mbak Grace Natali. Grace dulu hampir masuk Gerindra, tapi sudah nggak apa. Ingat nggak aku yang telepon dulu? Dulu yang saya banggakan, seluruh kader PSI dimanapun berada, para tamu undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir pada malam hari ini, sesuai adat kebiasaan saya punya 3 buah pantun. Pagi cerah, burung bernyanyi, terbang rendah di pohon yang asri. Mas Kaisang terpilih jadi Ketua Umum PSI. Teruslah berbakti untuk rakyat dan negeri. Pantun kedua. Bunga merekah di tepi empang, disiram embun pagi yang serasi. Selamat bertugas untuk Mas Kaisang. Bersama kader-kader PSI, majukan demokrasi. Ketiga, lambang gajah, gagah perkasa. Simbol kuat, penuh makna. PSI hadir membawa rasa untuk rakyat. Ayo berjuang bersama. Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih, ya. Gajah. Saudara-saudara, saya tidak mengerti. Ini PSI intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Ini benar atau tidak? Siapa yang itu mantan sekpri saya semua, benar kan? Kalau kamu yang sudah pernah ke Hambalang, di perpustakaan saya itu lambangnya itu semua gajah. Dan saksinya Menteri Kehutanan dan mungkin Menteri Lingkungan Hidup, saya sedang mempunyai rencana untuk membangun konservasi gajah
di Aceh. Jadi saya mau cerita, boleh saya cerita ya? Boleh. Panitia, saya dibatasi waktu berapa? Enggak, kalau presiden kan harus tertib, sesuai protokol. Aku presiden diatur-atur terus ya. Pak, berdirinya di sini Pak. Oke. Pak, begini Pak, begitu. Ya itulah risiko, nggak apa-apa. Jadi ini cerita benar. Suatu saat saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pencipta atau konservasi alam, World Wildlife Fund, WWF. WWF ini pembinanya Raja Charles III, salah satu pembina. Jadi utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha, sebelum saya masuk politik saya pengusaha. Saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh. Dipercaya kepada saya cukup besar, itu 98.000 hektar di daerah Takengon, Aceh. Kemudian WWF ini bertanya, bersediakah saya memberi dari 98.000 hektar itu diserahkan kepada mereka untuk dikelola menjadi kawasan perlindungan gajah. Mereka ajukan 10.000 hektar. Datang utusan itu dan langsung saya tolak. Saya tidak setuju. Tidak akan saya kasih 10.000 hektar untuk kawasan gajah tersebut. Saya akan kasih 20.000 hektar. Jadi kaget mereka, si utusan kembali ketemu mereka ini aktivis WWF. Setelah menghadap saya, dan dia ulangi, saya punya apa ya, tadi presiden tolak ya, nggak dikasih 10.000. Kecewa mereka mukanya, tapi dikasih 20.000. Wah, mereka cerah gitu. Kemudian cerita ini sampailah ke Raja Charles III di Inggris, karena beliau sangat concern terhadap perlindungan alam dan satwa, flora dan fauna dan sebagainya. Beliau tulislah surat ke saya, diantar oleh duta besar Inggris. Di ruangan saya di Istana Merdeka, si duta besar Inggris menyampaikan surat dari raja. Ya, menyampaikanlah terima kasih atas dukungan saya dan sebagainya. Begitu saya baca surat dari Raja Charles, saya sampaikan ke duta besar, memang dari konsesi yang saya kuasai, saya serahkan 20.000 hektar. Tapi karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang, saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan. Saya sisakan 8.000. 90.000 saya putuskan, jadi tadi itu slide-nya salah gitu ya. Sudah 90.000 kita serahkan. Nanti diproses ya. Mensesnek dan Menteri Kehutanan. Saudara-saudara,
Ini saya jelaskan karena saudara telah memilih gajah sebagai lambang saudara. Berarti semua kader PSI harus jadi aktivis melindungi gajah. Karena gajah masih terancam. Mereka diburu untuk gadingnya, walaupun sudah dilarang. Kemudian habitat mereka semakin terjepit. Kalau tidak salah di seluruh Sumatera bagian utara mungkin sekarang tinggal 700 gajah mungkin. Ada beberapa ratus lagi di Lampung, di Waikambas, ya orang Lampung ya, Waikambas. Dan Waikambas pun akan saya kasih perhatian khusus. Di Waikambas lebih luas, sudah menjadi taman nasional 120.000 hektar ya, benar ya Menteri Kehutanan ya. Memang pantas ya PSI dari awal ngincernya Kementerian Kehutanan. Karena mungkin sudah ada insting ingin melindungi hutan, ingin melindungi gajah-gajah. Jadi saya terima kasih saudara milik gajah sebagai simbol. Dan itu pun juga pinter juga, jadi saya agak ada titik lemah kalau menghadapi PSI sekarang ini. Akalnya banyak rupanya ini PSI. Saya ucapkan selamat atas kongres yang dilaksanakan dengan baik, tertib. Sangat senang saya melihat terobosan-terobosan saudara, keberanian saudara untuk inovasi, dan ujungnya bahwa saudara tetap rukun dalam partai saudara. Sering di organisasi-organisasi di Indonesia, tiap kongres, munas, suka ribut, gaduh, ya kan? Kita lihat adegan-adegan kadang-kadang kita prihatin, ya kan? Ada muktamar, ada kongres, naik meja, ya kan? Lempar-lempar kursi. Alhamdulillah saudara-saudara, kita bikin tradisi demokrasi Indonesia yang baru. Saudara-saudara, kerukunan benar adalah kunci dari keberhasilan suatu negara. Kerukunan, kerjasama, saling pengertian, habis bertanding kompak kembali. Siapa yang menang, ajak yang lain. Pak Jokowi menang, ngajak saya, saudara-saudara, ya kan? Dan saya buktikan ya, koalisi yang saya pimpin sekarang terdiri dari partai-partai yang juga pernah dalam pertandingan melawan saya, tidak ada masalah. Sesudah itu kita gabung kembali. Karena dorongan kita hanya untuk bangsa dan rakyat, hanya untuk kepentingan rakyat. Karena sekarang ada fenomena, tidak hanya di Indonesia. Saya keliling di mana mereka juga cerita. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya mungkin gelarnya banyak,
ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Iya kan? Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto gitu. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, itu. Jadi saudara-saudara, tapi ini fenomena, nggak apa-apa, silakan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Tadi disebut, ya, Mas Kaisang, benar. Teknologi informatika bagus, inovatif, tapi berbahaya, bisa disalahgunakan. Hoax, ujaran kebencian, ya kan? Ujaran kebohongan, fake news kadang-kadang, ya kan? Dan tidak mau dikoreksi, tidak mau minta maaf dan sebagainya. Ini yang kita waspada, ya. Dan kita tidak boleh malas untuk komunikasi, untuk bicara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebetulnya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Pak Jokowi ini, kita mau kerja. Sebenarnya kita tidak terlalu mau pidato-pidato. Benar. Saya kesini pertama saudara undang, kedua ya terusik minat saya. Pertama saudara milih lambang gajah, aku sangat sayang sama gajah. Gajah yang benar. Kalau partai semua saya sayang. Nanti dibilang pilih kasih lagi, enggak. Ya, jadi saudara-saudara, seorang pemimpin, nah ini pemimpin-pemimpin muda semua yang akan muncul, ingat, seorang pemimpin itu memberi arah. Kita ingat ya, ajaran nenek moyang kita, 8 sifat pemimpin. Ya. Pemimpin Pindo Jaladri harus bagaikan samudera. Hatinya luas. Pemimpin itu dimaki-maki seperti laut samudera. Kotoran bumi keluar, ditelan oleh samudera yang keluar air yang bersih. Pemimpin harus siap dimaki-maki, siap disakiti, siap difitnah, siap di framing. Iya kan? Tapi keluarnya harus selalu yang bersih. Pindo Chandra seperti bulan, memberi kesejukan, memberi penerangan di kegelapan bulan, memberi penerangan dan kesejukan. Pindo Kartiko, pedoman arah, pemimpin memberi pedoman, memberi arah. Pindo Suryo, bagikan matahari, memberi kehangatan, memberi energi, memberi solusi. Pemimpin Pindo Arga, bagaikan gunung, kokoh, berpendirian, tidak goyah, kokoh,
sekali-sekali meletus. Perlu pemimpin harus meletus sekali-sekali. Iya dong. Menghadapi koruptor maling ya kita boleh kita meletus, kita maling. Bukan kokoh, diam, enggak, kokoh. Sekali-sekali boleh. Untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan bahaya-bahaya terhadap bangsa dan negara. Pindo Dahana bagaikan api, membakar semangat, juga membakar kejahatan, membakar ketidakadilan, membakar korupsi penipuan, membakar pengkhianatan, membakar semua yang tidak baik. Pindo Bayu, pemimpin bagaikan angin, harus hadir di mana-mana. Angin ada di puncak gunung, ada di kolong jembatan, ada di lembah terdalam. Yang terakhir, pemimpin Pindo Bahana seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Bumi diinjek, tapi bumi rela diinjek. Bumi memberi makan, bumi memberi energi, bumi memberi kekayaan. Ini ajaran nenek moyang kita ribuan tahun. Ya. Juga pemimpin itu ingarso sung telodo, di depan memberi contoh, harus memberi contoh. Pemimpin itu guru, memberi contoh. Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah ikut membangun, kerja, bukan omon-omon. Berbeda pidato, memberi arah, mengajarkan, karena pemimpin ya guru. Pemimpin itu guru, pemimpin itu kawan seperjuangan. Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom. Saudara-saudara, buka semua sejarah biografi, buka semua buku psikologi. Kenapa ada pemimpin dan kenapa ada pengikut, dan siapa yang dipilih jadi pemimpin. Ingat, yang dipilih menjadi pemimpin adalah yang tadi, ya, bisa memberi arah, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi kehangatan, bisa menegakkan kebenaran, yang terutama tadi memberi rasa aman dan memberi contoh. Saudara-saudara, PSI harus menghasilkan tokoh-tokoh pejuang. Saya katakan di Gerindra, kita partai politik, saudara boleh cita-citamu jadi politisi, tapi lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah kalau saudara lebih dari politisi, tapi saudara menjadi pejuang politik. Pejuang politik, pendekar politik, membela keadilan, kebenaran, dan kejujuran, membela kaum yang lemah, membela kaum yang miskin, membela kaum yang tertindas. Kau pejuang politik. Menang dan kalah urusan belakang. Tapi kalau kau berada di jalan yang benar, insya Allah saudara akan dicintai dan saudara
akan didukung. Karena rakyat kita memerlukan pejuang-pejuang politik yang membela rakyat, bukan yang membela ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saudara partai yang terdiri dari banyak anak-anak muda, saudara saya lihat berani melakukan terobosan-terobosan. Saudara berani menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jerah-jerah. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu
menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah nomics. Serakah nomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Saya agak capek. Semua negara ingin ke Indonesia atau mengundang Indonesia ke mereka. Sekarang, negara Afrika, negara-negara Afrika, Amerika Latin, waduh. Saya tuh nggak enak sendiri. Ini belum, sabarlah. 5-6 tahun lagi baru. Enggak, kita mau sekarang. Jadi kita dihormati di mana-mana. Saudara-saudara. Saudara lihat kemarin 14 Juli, tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Prancis. Pertama kali dalam sejarah di Eropa, ya kan, negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Luar biasa. Tapi yang membanggakan, anak-anak kita kemarin barisnya boleh juga. Benar nggak? Saudara lihat nggak? Saudara lihat? Barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Tidak memalukan anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis. Repotnya sekarang banyak negara minta, bisa nggak Indonesia hadir di hari nasional kami? India sudah minta, Prancis minta, sekarang Pakistan minta. Saya nggak tahu lagi negara mana. Saudara-saudara, selamat sekali lagi ke PSI. Saya tidak akan panjang lebar lagi pidato, karena tadi Mas Kaisang ini sudah ringkas. Inti-intinya kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Kita telah membentuk Sovereign Wealth Fund, dana investasi kedaulatan kita, Danantara, Daya Anagata Nusantara,
daya, energi, anagata, masa depan Nusantara bangsa Indonesia. Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita, saudara-saudara sekalian. Dan Danantara sekarang aset yang dikelola lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika. Saudara-saudara sekalian, di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita. Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerimaan manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus. Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30%. Beras naik 48%. Dan kita akan terus tegakkan. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1.000 triliun itu. Terima kasih PSI, dukungan saudara-saudara. Jangan pernah ragu membela kebenaran, membela keadilan, membela rakyat, membela bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu PSI. Untuk partai-partai lain waspada. Bekerja lebih keras, tidak apa-apa. Bersaing untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kalau saya teriak gajah, bagaimana kalian sambut? Gajah! Wah, kurang semangat. Gajah!
Begitu Partai Muda. Terima kasih. Terima kasih atas undangan ini. Minta maaf kalau pidato saya kurang ilmiah. Tapi ya itulah Prabowo Subianto. Bicara dari hati. Ya. Jaga selalu bangsa dan republik. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih.